Haru Ihei mengungkapkan bahwa ia pernah membaca tentang betapa pentingnya ciuman pertama, tetapi jika itu dilakukan bersama Byakuya Amaha, ia merasa tidak keberatan sama sekali. Mendengar hal itu, Byakuya tidak bisa memberikan banyak tanggapan. Ia menyadari bahwa Haru berbicara dengan penuh ketulusan, namun tetap merasa perlu berhati-hati. Ketika Haru dengan antusias ingin langsung mencobanya, Byakuya segera memikirkan cara yang lebih halus. Ia mengusulkan agar mereka berbagi satu buah manisan dari tusuk yang sama. Haru langsung menyetujui ide tersebut tanpa ragu. Keduanya kemudian mendekat dan menggigit buah yang sama secara bersamaan. Dalam jarak yang sangat dekat itu, mereka merasakan kehangatan satu sama lain. Meski hanya berbagi makanan, momen tersebut terasa seperti sebuah ciuman bagi Haru. Wajahnya memerah, namun bukan karena malu, melainkan karena ia benar-benar menikmati pengalaman itu. Haru menyatakan bahwa pengalaman tersebut terasa sangat menyenangkan, bahkan lebih nyata dibandingkan apa yang ia pelajari dari buku. Byakuya merasa lega karena Haru tidak merasa tidak nyaman. Ia kemudian mengikuti keinginan Haru untuk melanjutkan kencan mereka ke tempat lain. Sepanjang sore, Byakuya menemani Haru menjelajahi jalan kuliner. Haru mencoba berbagai makanan manis dengan penuh kebahagiaan. Baginya, hari itu adalah pengalaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bahkan menyatakan bahwa ia ingin berkencan setiap hari jika memungkinkan. Byakuya hanya bisa tersenyum, menyadari bahwa permintaan itu tidak realistis, tetapi tetap menghargai perasaan tulus Haru. Setelah kencan berakhir, Byakuya kembali ke kedai kopi, Re. Di sana, ia menemukan Touka Kirishima sedang kebingungan mengenai pertemuan sekolah yang membutuhkan wali. Biasanya, Renji Yomo yang menghadiri, namun kali ini ia tidak bisa karena ada urusan mendadak bersama Yoshimura. Karena staf lain juga tidak bisa meninggalkan pekerjaan, Enji mengusulkan agar Byakuya berpura-pura menjadi kakak Touka. Meskipun awalnya terasa aneh bagi Touka, ia akhirnya menyetujui karena tidak ada pilihan lain. Namun, pembicaraan itu berubah arah ketika Byakuya tiba-tiba menyinggung ayah Touka, Arata Kirishima. Ia mengungkapkan bahwa Arata sebenarnya masih hidup dan ditahan oleh CCG untuk dijadikan sumber pembuatan kue jenis Arata. Informasi itu mengguncang Touka. Selama ini ia mengira ayahnya telah meninggal. Mendengar bahwa Arata masih hidup, ia langsung menunjukkan keinginan kuat untuk menyelamatkannya. Byakuya menyatakan bahwa mereka memiliki cukup waktu sebelum pertemuan sekolah dimulai, sehingga mereka bisa bergerak sekarang. Meskipun Koma menawarkan bantuan, Byakuya menolak, yakin bahwa ia dan Touka sudah cukup. Keduanya bersiap dengan mengenakan jubah dan topeng. Saat Byakuya menggenggam tangan Touka, ia langsung menggunakan kemampuan Kamui untuk berpindah tempat melalui dimensi lain. Dalam sekejap, mereka tiba di gedung laboratorium CCG. Tanpa membuang waktu, mereka menyusup ke dalam fasilitas tersebut. Ketika menghadapi pintu baja yang diperkuat, Byakuya memilih pendekatan langsung dengan menghancurkannya. Alarm segera berbunyi, tetapi ia tetap melanjutkan tanpa ragu. Dengan mengancam seorang peneliti, Byakuya mendapatkan informasi lokasi ruang bawah tanah tempat Arata kemungkinan ditahan. Ia kemudian langsung menerobos lantai untuk mencapai area tersebut. Di bagian terdalam, mereka menemukan sebuah ruangan dengan tangki besar berisi cairan. Di dalamnya terdapat sosok yang tidak asing bagi Touka. Melihat sosok itu, Touka langsung mengenali ayahnya. Dengan suara bergetar, ia memanggilnya dan berlari mendekat, diliputi emosi yang selama ini terpendam. Tanpa menunggu Byakuya Amaha bertindak, Touka Kirishima langsung menghancurkan tabung penopang kehidupan yang menahan ayahnya. Dengan penuh emosi, ia berlari dan menangkap tubuh Arata Kirishima yang terjatuh dari dalam tangki. Namun Arata masih tidak sadarkan diri.
Bertahun-tahun menjadi tahanan membuat tubuhnya sangat lemah. Byakuya segera menyadarkan Touka bahwa mereka tidak punya waktu. Ia mengaktifkan kemampuan ruangnya, membuka celah dimensi, dan dalam sekejap memindahkan mereka bertiga melalui ruang Kamui kembali ke lantai 2 kedai kopi. Di sisi lain, CCG kehilangan subjek eksperimen terpenting mereka, Arata, yang dikenal sebagai Course Collector. Kehilangan ini menjadi pukulan besar bagi CCG. Tanpa Arata sebagai sumber Kakuhou, pengembangan Quinque tipe Arata akan terhenti. Senjata tersebut merupakan bagian penting dari kekuatan tempur mereka, sehingga hilangnya Arata langsung memicu keadaan darurat. CCG segera mengunci seluruh wilayah Ward 1 dan melakukan pencarian besar-besaran, tanpa menyadari bahwa target mereka sudah jauh menghilang. Sementara itu di kedai kopi, Touka dengan hati-hati membaringkan ayahnya di sofa. Wajah Arata masih sama seperti yang ia ingat, meskipun kini tampak jauh lebih kurus dan lemah. Kenangan masa lalu pun kembali mengalir dalam pikirannya. Dahulu, keluarga Kirishima hanyalah keluarga gaul yang lemah. Untuk melindungi anak-anaknya, ibunya, Hikari, memilih jalan berbahaya dengan memburu manusia dan melakukan kanibalisme demi menjadi lebih kuat. Namun keputusan itu berakhir tragis ketika ia diburu dan dibunuh oleh penyelidik CCG. Kematian Hikari meninggalkan luka mendalam bagi Arata. Ia merasa bersalah karena tidak cukup kuat untuk melindunginya. Namun alih-alih membalas dendam, Arata memilih untuk melindungi anak-anaknya dengan caranya sendiri. Ia tidak membunuh manusia, melainkan hanya memakan mayat yang sudah meninggal. Karena itu, ia dikenal sebagai Course Collector. Sayangnya, kebaikannya justru menjadi penyebab kehancurannya. Tetangga yang selama ini ia percayai mengkhianatinya dan melaporkannya ke CCG. Ia kemudian ditangkap hidup-hidup dan dijadikan bahan eksperimen. Pengkhianatan itu meninggalkan luka yang dalam bagi Touka dan Ayato, menumbuhkan kebencian mereka terhadap manusia. Kini, melihat ayahnya terbaring lemah di hadapannya, Touka diliputi emosi yang campur aduk. Ia bertanya dengan suara bergetar apakah ayahnya akan bangun. Byakuya meyakinkannya bahwa Arata akan pulih, meskipun mungkin membutuhkan waktu. Saat Byakuya pergi untuk mengambil makanan agar Arata bisa memulihkan tenaga, Touka akhirnya tidak mampu lagi menahan perasaannya. Ia memeluk tubuh ayahnya dan menangis. Tangisan itu bukan hanya karena kebahagiaan, tetapi juga pelepasan dari semua penderitaan dan ketakutan yang ia pendam sejak kecil. Sejak kehilangan orang tuanya, Touka hidup dalam tekanan yang berat. Ia harus melindungi adiknya sambil terus dihantui ketakutan terhadap CCG. Hidupnya baru mulai stabil setelah bertemu Yoshimura dan bekerja di kedai kopi. Di tengah tangisnya, suara lemah tiba-tiba terdengar. Arata perlahan membuka matanya. Touka terkejut dan langsung mengangkat kepalanya. Arata mencoba memahami situasi di sekitarnya. Ia melihat Touka, tetapi pikirannya belum mampu menerima kenyataan. Dalam ingatannya, Touka masih seorang anak kecil. Sosok di depannya kini adalah seorang wanita dewasa yang begitu familiar namun juga terasa asing. Tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak dengan baik. Bertahun-tahun hidup dalam penahanan, dengan tubuh yang terus ditekan oleh obat penekan RC, membuatnya hampir tidak memiliki kekuatan. Ia bahkan kesulitan berbicara. Touka menatapnya dengan mata berkaca-kaca, memanggilnya dengan suara penuh haru. Sementara itu, Arata hanya bisa menatap balik, terjebak antara kenyataan dan ilusi, berusaha memahami bahwa ia benar-benar telah bertemu kembali dengan putrinya setelah sekian lama terpisah. Byakuya Amaha kembali ke ruang santai sambil membawa daging tepat saat Arata Kirishima mulai sadar. Kondisi Arata masih sangat lemah dan pikirannya belum sepenuhnya jernih. Ia menatap kosong sejenak sebelum akhirnya mampu berbicara dengan suara serak, menanyakan apakah Byakuya adalah teman Touka.
Saat mencoba bangkit, tubuhnya yang lemah tidak mampu menopang dirinya. Touka segera menahannya dengan lembut, memintanya untuk tetap berbaring dan tidak memaksakan diri. Arata hanya bisa tersenyum lemah dan menurut. Byakuya kemudian menyerahkan daging yang dibawanya kepada Touka. Dengan hati-hati, Touka menyuapi ayahnya. Setelah beberapa suapan, tubuh Arata mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Kekuatan perlahan kembali, meskipun efek obat penekan RC masih belum sepenuhnya hilang. Setelah kondisinya sedikit membaik, Arata mulai bertanya tentang apa yang telah terjadi. Byakuya menjelaskan bahwa selama ini Arata ditahan di laboratorium CCG dan dijadikan sumber untuk pengembangan Quinque tipe Arata. Ia juga menjelaskan bahwa tempat mereka sekarang adalah kedai kopi milik Yoshimura, dan bahwa ia bersama Touka telah menyelamatkannya dari sana. Arata tampak tidak mengenal nama Yoshimura, sehingga Touka menjelaskan bahwa pria tersebut adalah sosok baik yang telah merawatnya selama ini. Ia juga menyebut bahwa tanpa bantuan Yoshimura dan pamannya, mereka mungkin tidak akan bertahan hidup. Mendengar tentang pamannya, Arata langsung menunjukkan reaksi. Ia menanyakan kabar Renji Yomo dengan penuh kekhawatiran. Touka menjawab bahwa Yomo dalam keadaan baik dan masih bekerja di kedai tersebut, meskipun sedang pergi bersama Yoshimura saat itu. Arata kemudian menanyakan tentang Ayato. Touka menjelaskan bahwa adiknya kini bergabung dengan Aogiri Tree dan sedang berada dalam fase pemberontakan. Meskipun terdengar kesal, ia memastikan bahwa Ayato masih hidup. Bagi Arata, itu sudah cukup untuk membuatnya lega. Perhatiannya kemudian kembali tertuju pada Byakuya. Ia memperhatikan hubungan antara putrinya dan pria itu, lalu secara langsung menanyakan apakah Byakuya adalah teman atau kekasih Touka. Pertanyaan itu membuat Touka terkejut dan langsung tersipu. Dengan gugup namun tegas, Touka menyatakan bahwa Byakuya adalah kekasihnya. Ia bahkan menegur ayahnya karena menanyakan hal tersebut begitu saja. Meski hubungan mereka belum sepenuhnya didefinisikan, Touka tidak ingin menyebutnya hanya sebagai teman. Arata menerima jawaban itu dengan santai. Ia lalu berterima kasih kepada Byakuya karena telah menjaga Touka selama ini. Byakuya menjawab dengan rendah hati, mengatakan bahwa Touka adalah pribadi yang kuat dan tidak pernah merepotkan. Kata-kata itu membuat Touka terdiam sejenak, merasakan kehangatan dari pengakuan tersebut. Arata kemudian memeluk Touka dengan penuh penyesalan. Ia meminta maaf karena telah meninggalkannya dan Ayato dalam kondisi sulit. Meskipun itu bukan keinginannya, rasa bersalah tetap membebaninya. Namun Touka menenangkan ayahnya, mengatakan bahwa ia dan Ayato sudah dewasa dan mampu menjaga diri sendiri. Untuk mengalihkan suasana, Touka menanyakan kondisi tubuh ayahnya. Setelah mencoba, Arata merasa bahwa ia sudah cukup kuat untuk berjalan, meskipun belum sepenuhnya pulih. Ia mencoba berdiri, tetapi gerakannya masih kaku. Touka segera membantu menopangnya. Saat berdiri berdampingan, Touka menyadari bahwa dirinya masih jauh lebih pendek dari ayahnya. Arata mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa ia masih bisa tumbuh, meskipun Touka sendiri tidak terlalu menanggapi hal itu. Mereka kemudian turun ke lantai bawah. Kehadiran Arata langsung mengejutkan Kaya Irimi dan Enji Koma. Selama ini mereka mengira ayah Touka sudah lama meninggal. Melihatnya muncul kembali membuat mereka terkejut seperti melihat seseorang yang kembali dari kematian. Arata memperkenalkan dirinya dengan sederhana sebagai ayah Touka. Ia dapat merasakan bahwa orang-orang di kedai tersebut adalah Goul, sama seperti dirinya, dan bahwa mereka memiliki hubungan yang dekat dengan putrinya. Namun, ia juga menyadari sesuatu yang berbeda, aroma manusia dari Byakuya. Fakta bahwa Touka memiliki hubungan dekat dengan seorang manusia membuatnya sedikit terkejut, tetapi juga memberikan rasa lega. Di tengah dunia yang penuh konflik antara manusia dan Goul, kenyataan itu terasa seperti secercah harapan.
Kaya Irimi dan Enji memperkenalkan diri kepada Arata Kirishima dengan sopan. Setelah itu, Byakuya Amaha menjelaskan secara singkat apa yang sebenarnya terjadi pada Arata selama ini. Dari penjelasan tersebut, Irimi dan Koma akhirnya memahami bahwa Arata bukan kembali dari kematian, melainkan telah lama ditahan oleh CCG sebagai subjek eksperimen. Pembicaraan kemudian beralih ketika Irimi mengingatkan bahwa Touka memiliki pertemuan orang tua dan guru pada siang hari itu. Koma pun menambahkan bahwa sekarang, dengan kembalinya Arata, Touka tidak perlu lagi menggunakan orang lain sebagai pengganti wali. Arata tampak terkejut mendengar bahwa Touka masih bersekolah. Ia tidak menyangka putrinya tetap berusaha menjalani kehidupan di tengah masyarakat manusia setelah semua yang terjadi. Touka menjelaskan bahwa Yoshimura yang mendorongnya untuk tetap bersekolah, bahkan membantu membiayai kehidupannya bersama penghasilannya dari bekerja di kedai. Mendengar itu, Arata merasa sangat berterima kasih kepada Yoshimura, meskipun belum pernah bertemu langsung. Ia melihat kesamaan nilai di antara mereka, keinginan untuk hidup berdampingan dengan manusia dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi Touka. Touka kemudian menyarankan agar ayahnya beristirahat terlebih dahulu sebelum menghadiri pertemuan tersebut. Namun Arata dengan tegas menyatakan bahwa ia akan datang. Dalam hatinya, ia ingin hadir sebagai ayah setelah sekian lama absen dari kehidupan putrinya. Sementara itu, di markas CCG, penyelidikan atas insiden pembobolan laboratorium terus berlangsung. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku berhasil diidentifikasi sebagai Madara, dengan seorang ghoul bertopeng kelinci sebagai pendampingnya. Laporan tersebut sampai ke Yoshitoki Wasu, yang segera menganalisis situasi bersama Itsuki Marude. Mereka menyimpulkan bahwa tujuan penyerangan kemungkinan besar adalah untuk melemahkan kekuatan CCG dengan menghentikan produksi Quinque tipe Arata. Kehilangan Arata sebagai sumber utama Kakuhou merupakan pukulan besar bagi kekuatan militer mereka. Tanpa perlengkapan tersebut, kemampuan CCG untuk melawan Aogiri dan Madara menjadi sangat terbatas. Meski mereka mencoba memahami bagaimana pelaku bisa melarikan diri tanpa jejak, tidak ada jawaban pasti. Hal ini semakin menegaskan bahwa musuh mereka berada di luar jangkauan pemahaman normal. Di sisi lain, Arata sendiri tidak pernah dikenal dengan nama aslinya oleh CCG. Ia hanya dikenal sebagai Corpse Collector. Hal ini memungkinkan dirinya untuk bergerak bebas tanpa menarik perhatian, selama ia berhati-hati. Untuk berjaga-jaga, Byakuya memberikan topi dan masker kepada Arata sebagai penyamaran. Setelah berlatih berjalan selama beberapa waktu, Arata akhirnya cukup pulih untuk bergerak normal. Ia pun berangkat ke sekolah bersama Touka. Dalam perjalanan, Arata mulai menanyakan tentang Byakuya. Ia memastikan bahwa Byakuya adalah manusia, meskipun memiliki kemampuan yang tidak biasa. Touka membenarkannya, tetapi juga menambahkan bahwa Byakuya adalah seorang penyelidik ghoul. Hal ini mengejutkan Arata. Pengalamannya dengan para penyelidik selama ini hanya membawa penderitaan, kematian istrinya dan penangkapannya sendiri. Namun Touka segera menjelaskan bahwa Byakuya berbeda. Ia telah menyelamatkan banyak orang, termasuk dirinya, dan bahkan menjadi sosok yang ditakuti oleh CCG. Arata merasa kebingungan mendengar semua itu. Dunia telah berubah jauh sejak ia ditahan, dan banyak hal yang tidak ia pahami. Touka kemudian mencoba menjelaskan perjalanan hidupnya dan bagaimana ia bertemu dengan Byakuya. Setelah mendengarkan semuanya, Arata perlahan mulai memahami. Ia melihat alasan mengapa Touka bisa jatuh hati pada Byakuya. Namun Touka segera membantah dengan wajah memerah, mengatakan bahwa ia hanya ingin menjelaskan bahwa Byakuya bukan seperti manusia atau penyelidik lain. Meski begitu, dari sudut pandang Arata, perasaan Touka sudah terlihat jelas,
dan ia hanya bisa menerimanya sambil mencoba memahami dunia baru yang kini terbentang di hadapannya. Setelah pertemuan orang tua dan guru selesai, Yoriko Kosaka langsung menghampiri Touka dengan penuh rasa penasaran. Ia terkejut melihat sosok pria yang ternyata adalah ayah Touka, karena selama ini ia tidak pernah bertemu dengan orang tua Touka sama sekali. Selama ini, yang ia kenal hanyalah seorang paman yang biasanya menghadiri pertemuan sekolah. Touka dengan tenang menjelaskan bahwa ayahnya selama ini bekerja di luar negeri dan baru kali ini sempat pulang. Penjelasan itu terdengar meyakinkan, dan Yoriko, sebagai gadis biasa tanpa kecurigaan, langsung mempercayainya tanpa banyak pertanyaan. Yoriko kemudian memperkenalkan dirinya kepada Arata Kirishima sebagai teman Touka, namun Touka dengan santai mengoreksi bahwa Yoriko adalah sahabatnya. Percakapan mereka berlangsung hangat hingga Yoriko mulai menggoda Touka, mengatakan bahwa orang favorit Touka sebenarnya bukan dirinya. Reaksi Touka kali ini berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya ia akan langsung panik dan tersipu malu, kini ia tetap tenang. Perubahan itu membuat Yoriko curiga. Dengan instingnya, ia langsung menanyakan apakah Touka sudah benar-benar menjalin hubungan dengan pria yang selama ini ia sukai. Touka akhirnya mengakui dengan sedikit rasa malu bahwa hubungan itu memang baru saja dimulai. Mendengar itu, Yoriko langsung bersorak gembira, benar-benar senang atas kebahagiaan sahabatnya. Touka yang mulai merasa malu hanya bisa meminta Yoriko untuk tidak terlalu keras, karena ia ingin menjaga profil rendah. Bagi Arata, melihat putrinya bisa berinteraksi dengan manusia secara normal, bahkan memiliki sahabat dekat, memberikan rasa lega yang mendalam. Itu adalah sesuatu yang dulu terasa mustahil dalam hidupnya. Setelah percakapan selesai, Touka dan Arata kembali ke kedai kopi. Dalam perjalanan, Arata mengungkapkan bahwa ia merasa gugup selama pertemuan tadi. Ia terus waspada, khawatir identitasnya sebagai Ghoul akan terbongkar dan membahayakan masa depan Touka. Sesampainya di kedai, Irimi menenangkannya dengan mengatakan bahwa kebanyakan manusia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang Ghoul. Mereka bahkan tidak akan membayangkan bahwa seorang siswa atau orang tua bisa menjadi Ghoul. Koma juga menyuruhnya untuk tidak memikirkan hal itu lagi dan menawarkan secangkir kopi. Arata menerima kopi tersebut dan segera merasakan keunikan rasanya. Ia menyadari ada sesuatu yang berbeda, dan Koma menjelaskan bahwa minuman itu mengandung sedikit daging, sesuatu yang memang dibutuhkan oleh Ghoul. Arata pun memahami dan mengakui bahwa rasanya sangat baik. Tak lama kemudian, Yoshimura dan Renji Yomo kembali ke kedai. Saat Yomo melihat Arata, ia langsung terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa Arata masih hidup. Bagi Yomo, Arata telah lama dianggap mati. Arata pun menatap Yomo, tetapi perasaannya dipenuhi rasa bersalah. Ia merasa gagal sebagai suami karena tidak bisa melindungi istrinya, dan gagal sebagai ayah karena meninggalkan anak-anaknya. Ia juga merasa tidak mampu menepati janjinya kepada Yomo untuk melindungi keluarga mereka. Yoshimura, di sisi lain, tidak menunjukkan keterkejutan yang berlebihan. Ia dengan cepat memahami situasi tersebut, mengingat ia pernah mencurigai bahwa Arata masih hidup ketika melihat Queen Kue yang menggunakan namanya. Suasana menjadi hening. Yomo terdiam, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Di tengah keheningan itu, Arata mengambil langkah pertama. Ia berjalan mendekat, lalu tiba-tiba berlutut di hadapan Yomo. Tindakan itu mencerminkan seluruh beban rasa bersalah yang ia pikul selama bertahun-tahun, penyesalan yang tidak pernah ia lepaskan sejak kehilangan keluarganya dan kegagalannya melindungi mereka. Arata Kirishima kembali berlutut di hadapan Renji Yomo, seperti yang pernah ia lakukan di masa lalu. Dulu, ia berlutut karena rasa bersalah atas kematian istrinya, Hikari. Kini,
Ia melakukannya karena merasa gagal sebagai ayah yang tidak mampu melindungi Touka dan Ayato dari penderitaan. Namun sebelum Arata sempat mengucapkan permintaan maaf, Yomo segera menariknya berdiri. Dengan suara tegas, Yomo mengatakan bahwa Arata tidak perlu meminta maaf. Baginya, yang terpenting adalah Arata sudah kembali. Ia tidak pernah menyalahkannya, karena satu-satunya orang yang ia benci hanyalah penyelidik yang membunuh saudarinya. Masa lalu tidak perlu lagi dibahas. Touka segera menghampiri dan membantu menopang ayahnya. Sementara itu, Byakuya tidak berada di tempat karena sedang menjalankan tugasnya di CCG. Setelah suasana sedikit tenang, Arata duduk bersama Touka dan Yomo sambil membicarakan Ayato. Ia sangat khawatir tentang putranya yang kini berada di organisasi Aogiri Tree. Touka meyakinkan bahwa Ayato aman. Ia bahkan menjelaskan bahwa Aogiri kini dipimpin oleh Byakuya dan Putri Yoshimura, sehingga secara tidak langsung mereka berada dalam lingkungan yang bisa dipercaya. Hal itu membuat Arata sedikit lega. Di sisi lain, Byakuya berada di kantor cabang CCG, menyelesaikan laporan-laporan penting. Dengan kemampuannya, ia menyelesaikan pekerjaan dengan cepat hingga menemukan laporan prioritas mengenai kemunculan ghoul baru di Ward 6 dengan topeng kelinci hitam. Ia langsung menyadari bahwa sosok tersebut adalah Ayato. Dalam pikirannya, ia memahami tujuan di balik tindakan itu. Ayato ingin menarik perhatian CCG agar berhenti mengejar Touka. Meskipun kini situasinya berbeda karena adanya aturan Aogiri untuk tidak membunuh, Ayato tetap berusaha menjaga kakaknya dengan caranya sendiri. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Byakuya kembali ke kedai dan menemukan Touka, Arata, dan Yomo sedang membahas Ayato. Ketika ditanya, Byakuya mengungkapkan bahwa ia baru saja melihat laporan tentang Black Rabbit dan memastikan bahwa itu adalah Ayato. Touka terkejut saat mengetahui alasan di balik tindakan adiknya. Ia sulit percaya bahwa Ayato yang keras kepala ternyata diam-diam melindunginya. Sementara Arata merasa yakin bahwa anaknya tetap memiliki hati yang baik. Namun Touka lebih didorong oleh rasa khawatir daripada haru. Ia langsung memutuskan untuk mencari Ayato dan memarahinya karena melakukan sesuatu yang berbahaya. Byakuya menawarkan untuk membawa mereka ke lokasi tersebut. Dengan kemampuan ruangnya, ia memindahkan mereka langsung ke Ward 6. Di sana, mereka menuju sebuah bangunan kosong yang menjadi tempat persembunyian Aogiri. Di dalamnya, Ayato yang sedang berjaga langsung bereaksi terhadap kehadiran mereka, mengira mereka adalah musuh. Namun ketika Touka memanggilnya, Ayato langsung terhenti. Ia mengenali suara itu. Ketika melihat lebih jelas, ia terkejut bukan hanya karena Touka, tetapi juga karena sosok di belakangnya, Arata. Ayato tidak bisa mempercayai matanya. Ia selama ini yakin ayahnya telah mati. Ia turun dan berdiri di hadapan mereka dengan kebingungan dan emosi yang bercampur. Touka langsung memukul kepalanya dengan kesal, melampiaskan kekhawatiran yang ia rasakan. Sementara Arata hanya bisa menatap putranya dengan perasaan bersalah, meminta maaf karena tidak bisa menjalankan perannya sebagai ayah. Ayato sendiri terdiam. Ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Tidak ada pelukan atau tangisan, hanya keheningan yang penuh emosi. Ia telah tumbuh dalam dunia yang keras, membuatnya sulit mengekspresikan perasaan secara langsung. Akhirnya, ia hanya mengungkapkan rasa syukur karena ayahnya masih hidup, lalu meminta penjelasan. Setelah mendengar kisah tentang penahanan dan eksperimen yang dialami Arata, kemarahan Ayato terhadap CCG kembali muncul. Namun ketika Byakuya mengingatkannya bahwa ia juga seorang penyelidik, Ayato langsung meredakan ucapannya, membedakan Byakuya dari yang lain. Byakuya kemudian mengusulkan agar mereka melakukan reuni keluarga, tetapi Ayato menolak. Ia bersikeras untuk tetap tinggal,
karena belum menyelesaikan tujuannya menarik perhatian CCG. Byakuya memahami niat tersebut, tetapi langsung menegaskan bahwa tindakan itu tidak diperlukan. Ia mempertanyakan apakah Ayato benar-benar meragukan kemampuannya untuk melindungi Touka. Ayato Kirishima menundukkan kepalanya sedikit, menegaskan bahwa ia tidak bermaksud meragukan kekuatan Amaha Byakuya. Ia sudah sangat memahami kemampuan pria itu, terlebih setelah pernah merasakan langsung betapa jauh perbedaan kekuatan mereka. Namun tiba-tiba ia menyadari sesuatu yang terasa janggal. Ia memandang Byakuya, lalu beralih ke Touka dengan ekspresi curiga. Dengan nada ragu, ia mulai menanyakan apakah kakaknya sedang menjalin hubungan dengan Byakuya. Touka sempat terdiam sejenak sebelum menjawab, tampak sedikit terkejut bahwa Ayato bisa menyadarinya. Namun bagi Ayato, hal itu sangat jelas. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa jika Touka berada di bawah perlindungan langsung sosok sekuat Byakuya, yang kini juga adalah pemimpin Aogiri, maka tidak ada lagi alasan baginya untuk terus bertindak sendirian. Selain itu, ayah mereka telah kembali. Dengan dua alasan tersebut, Ayato akhirnya memutuskan untuk menyerah pada rencananya dan ikut pulang bersama mereka ke Wot 20. Ia kembali ke tempat yang dulu ia tinggalkan, kedai kopi yang kini telah berkembang. Di sana, ia disambut oleh Irimi, dan Yoshimura. Suasana dipenuhi nuansa nostalgia, meskipun Ayato sendiri merasa sedikit canggung mengingat masa lalunya, terutama saat ia pernah menyerang tempat itu. Yoshimura menyambutnya dengan hangat, sementara Irimi dan Koma juga menunjukkan penerimaan yang tulus. Namun suasana tiba-tiba berubah ketika sebuah suara santai terdengar. Eto Yoshimura muncul, membuat Ayato terkejut. Ia tidak menyangka akan melihatnya di sana, terlebih dalam wujud manusia biasa. Selama ini, ia hanya mengenalnya sebagai sosok penting dalam Aogiri, tanpa mengetahui hubungan keluarganya dengan Yoshimura secara jelas. Eto menggoda Ayato dengan santai, lalu menyinggung soal Byakuya. Ayato sempat hampir memanggil Byakuya dengan namanya, namun segera memperbaikinya menjadi sebutan King. Eto justru mengatakan bahwa ia tidak perlu menggunakan gelar formal tersebut, dan Byakuya sendiri menegaskan bahwa ia tidak mempermasalahkan hal itu. Setelah berbincang singkat, Ayato memilih untuk naik ke lantai atas bersama Touka dan Arata, meninggalkan Byakuya dan Eto di bawah. Di sisi lain, Eto mengeluarkan laptopnya dan mulai bekerja. Ia menjelaskan bahwa ia sering datang ke kafe untuk menulis ketika mencari inspirasi. Suasana santai sambil minum kopi membantunya dalam proses kreatif. Namun kemudian, ia mengungkapkan rencananya kepada Byakuya. Ia menjelaskan bahwa hubungan mereka akan segera dipublikasikan melalui kebocoran yang sengaja diatur oleh pihak penerbit. Mereka harus berpura-pura menjadi pasangan agar cerita tersebut terlihat meyakinkan di mata publik. Eto juga menambahkan bahwa selama fase hubungan tersebut, Byakuya tidak seharusnya terlihat berkencan dengan wanita lain di depan umum. Namun di tengah penjelasannya, ia justru mendapatkan ide baru. Ia menyadari bahwa jika Byakuya tetap terlihat dekat dengan banyak wanita, publik justru akan menganggapnya sebagai pria yang tidak setia. Hal itu, menurutnya, bisa menciptakan sensasi yang jauh lebih besar. Dengan antusias, Eto mengusulkan agar Byakuya memainkan peran sebagai pria yang mempermainkan banyak hati. Ia membayangkan bagaimana media akan meledak dengan berita tentang seorang penyelidik elit CCG yang ternyata memiliki kehidupan cinta yang kacau dan kontroversial. Byakuya hanya bisa terdiam, tidak mampu menyangkal bahwa gambaran tersebut memang cocok dengan situasinya saat ini. Byakuya menanggapi rencana Eto dengan nada pasrah, menyebut dirinya tidak keberatan disebut brengsek, tetapi menganggap Eto terlalu percaya diri dalam menggambarkan dirinya sebagai sosok yang polos dan murni.
Eto justru menganggap itu sebagai fakta dan hanya menangkap bagian pujian dari ucapan Byakuya, mengabaikan sindiran yang jelas. Byakuya kemudian menegaskan bahwa ia bersedia memainkan peran dalam sandiwara hubungan mereka, tetapi tidak akan mengubah rutinitas hidupnya hanya demi akting. Eto menyetujuinya tanpa keberatan, selama Byakuya tetap melanjutkan interaksi dan kencan dengan gadis-gadis lain demi menciptakan bahan sensasi yang cukup kuat. Menurut Eto, semakin kontroversial citra Byakuya sebagai pria yang mempermainkan banyak wanita, semakin besar dampak publikasi yang akan mereka dapatkan. Byakuya hanya bisa diam, tidak mampu menyangkal bahwa rencana itu masuk akal, meskipun membuatnya tampak buruk. Eto bahkan terus menggoda dengan menyebutnya, brengsek rendahan, menikmati reaksinya. Ketika Byakuya mulai serius dan menanyakan kapan mereka akan memulai sandiwara tersebut, Eto menjawab bahwa mereka bisa memulainya saat itu juga. Ia menjelaskan bahwa jika mereka terlihat bersama sejak awal, maka publik tidak akan merasa hubungan itu dibuat-buat saat berita resmi dirilis nanti. Karena hari sudah menjelang malam, Byakuya menyarankan untuk menjadwalkan kencan di lain waktu. Eto menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa cukup dengan mengantarnya pulang sudah cukup untuk memulai peran mereka sebagai pasangan. Sambil menunggu, Eto mulai menulis di laptopnya. Ia tengah mengerjakan novel barunya dengan serius, berusaha menyelesaikan karya yang akan mengungkap kebenaran tentang keluarga Wasu. Byakuya duduk di sampingnya dengan tenang, tidak mengganggu, hanya menikmati kopi sambil menunggu. Dari kejauhan, Irimi dan Koma mengamati interaksi keduanya. Mereka merasa hubungan antara Byakuya dan Eto terlihat dekat, berbeda dari kesan Eto yang biasanya terasa jauh dan sulit didekati. Yoshimura hanya tersenyum tanpa menjelaskan, karena ia tahu bahwa hanya Byakuya yang benar-benar memahami Eto. Irimi menilai hubungan mereka terasa ambigu, seolah sulit dibedakan antara yang nyata dan yang hanya sandiwara. Koma pun mengakui bahwa ia tidak benar-benar memahami cara berpikir generasi muda. Saat kedai hendak tutup, Eto menghentikan pekerjaannya. Dalam waktu lebih dari 1 jam, ia hanya menulis sedikit karena sifat perfeksionisnya. Ia kemudian bersiap pulang, dan Byakuya mengikuti sesuai perannya. Eto bahkan menyerahkan tasnya kepada Byakuya untuk dibawakan, agar terlihat lebih seperti pasangan. Byakuya menerimanya tanpa protes. Saat mereka keluar bersama, Ayato memperhatikan dan berkomentar bahwa pemandangan itu terlihat seperti seorang pria yang meninggalkan pacarnya demi wanita lain. Ucapan itu membuat Touka semakin gelisah. Touka akhirnya mengakui bahwa hubungannya dengan Byakuya belum benar-benar resmi. Ia merasa Byakuya memang menyukainya, tetapi juga tidak menolak kedekatan dengan wanita lain. Mendengar itu, Ayato langsung menyimpulkan bahwa Touka dan Eto adalah rival dalam cinta, bahkan menyatakan bahwa Touka kemungkinan akan kalah. Komentar tersebut membuat Touka kesal dan langsung memukul Ayato. Namun meskipun mereka bertengkar, Ayato tidak benar-benar melawan, menunjukkan bahwa ia sudah jauh lebih dewasa dibanding sebelumnya. Di balik pertengkaran itu, pikiran Touka tetap tertuju pada Eto. Intuisinya mengatakan bahwa Eto adalah lawan yang serius. Ia merasa tidak bisa bersikap pasif jika ingin mempertahankan posisinya. Sebuah pikiran berani sempat terlintas di benaknya, untuk mengambil langkah yang menentukan dalam hubungannya dengan Byakuya, namun ia segera memerah dan mengurungkan niat tersebut. Ia menyadari bahwa dirinya belum siap untuk langkah sejauh itu. Akhirnya, Touka memutuskan bahwa ia perlu berdiskusi dengan Yoriko, berharap sahabatnya itu bisa memberinya saran tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah mengantar Eto Yoshimura pulang hingga ke apartemennya, Amaha Byakuya berhenti di depan pintu masuk gedung. Eto sempat menggoda, menanyakan kenapa ia tidak mengantarnya sampai ke atas, tetapi Byakuya menolak karena merasa tidak ada gunanya.
Ia justru berpendapat bahwa semakin jauh mereka bersama, semakin kecil kemungkinan mereka terlihat mencolok. Eto kembali meledeknya, menyebutnya sebagai pria yang penuh keinginan namun tidak punya keberanian untuk bertindak. Byakuya hanya bisa menahan reaksi kesalnya, sementara Eto menjulurkan lidah dengan nakal sebelum masuk ke dalam gedung. Setelah itu, Byakuya kembali ke rumahnya dengan menggunakan kemampuan Kamui, yang membuatnya berpindah secara instan. Di ruang tamu, ia mendapati Rize Kamishiro yang sudah terbiasa dengan kebiasaannya muncul tiba-tiba. Rize hanya mengomentari bahwa meskipun sudah terbiasa, cara Byakuya tetap mengejutkan. Tak lama, Rize mendekat dan mengendus tubuh Byakuya, memastikan apakah ada aroma wanita lain. Ia tampak lebih sensitif sejak sebelumnya mencium jejak orang lain padanya. Byakuya hanya bisa tersenyum canggung menghadapi hal itu. Kemudian Kurona dan Nashiro muncul, menawarkan untuk menyiapkan makanan, tetapi Matsumae sudah lebih dulu menyajikan makan malam yang telah dipersiapkan bersama Karen. Hal ini memicu sedikit persaingan kecil di antara mereka, sementara Rize menyinggung apakah Matsumae juga memiliki perasaan terhadap Byakuya. Matsumae menolak anggapan tersebut dan menegaskan bahwa ia hanya menjalankan tugasnya sebagai pelayan. Setelah makan malam, suasana menjadi santai. Satu persatu penghuni rumah pergi beristirahat hingga hanya tersisa beberapa orang. Nutcracker kemudian meminta izin untuk menggunakan nama keluarga Byakuya. Ia merasa aneh tidak memiliki nama belakang, meskipun secara hukum ia memang belum memiliki identitas resmi. Rize sempat menyarankan agar Nutcracker menggunakan nama keluarganya sendiri, namun pada akhirnya Nutcracker memilih nama Amaha. Hal ini memancing reaksi kecil dari Rize, yang sempat kesal karena merasa gadis itu mungkin memiliki maksud tersembunyi, meskipun akhirnya ia mengalah. Nutcracker kemudian mencium pipi Byakuya sebagai tanda terima kasih sebelum pergi tidur dengan gembira. Setelah itu, hanya tersisa Byakuya dan Rize di ruang tamu. Rize mengajak Byakuya minum, sesuatu yang cukup tidak biasa baginya. Ia mengambil 2 gelas dan menuangkan minuman, tetapi diam-diam menambahkan sesuatu ke dalam salah satu gelas. Namun, Byakuya dengan cepat menyadari adanya kejanggalan dan langsung menanyakannya. Rize menghindari penjelasan langsung dan menukar gelas tersebut, meminum isinya sendiri. Hal ini justru membuat Byakuya semakin bingung. Tak lama setelah itu, efek dari minuman tersebut mulai terlihat. Rize tampak kepanasan dan perilakunya berubah drastis. Ia tiba-tiba mendekat dan menjatuhkan Byakuya ke sofa, dengan ekspresi yang jauh lebih intens dari biasanya. Dari situ, Byakuya menyadari bahwa yang diminum Rize kemungkinan adalah sesuatu seperti afrodisiak. Rize kemudian menutup mulutnya dan mengatakan bahwa malam itu hanya milik mereka berdua. Namun, meskipun situasinya jelas, Byakuya tetap tenang dan tidak memanfaatkan keadaan tersebut. Ia justru mengangkat Rize dan membawanya ke kamar, berniat agar ia beristirahat. Namun Rize menolak melepaskannya. Ia menarik Byakuya ke tempat tidur dan membalik posisi, menunjukkan bahwa tindakannya bukan sekadar impuls sesaat. Dengan tatapan serius, Rize menegaskan bahwa semua yang ia lakukan telah dipikirkan dengan matang. Ia mengungkapkan bahwa sekarang tidak ada lagi ancaman dari keluarga Wasu, sehingga tidak ada lagi hal yang menghalangi mereka untuk melangkah lebih jauh. Suasana berubah menjadi tegang dan penuh tekanan emosional, ketika Rize secara terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan Byakuya. Byakuya Amaha sempat mencoba menahan situasi, menyadari bahwa meskipun ancaman dari keluarga Wasu sudah hampir hilang, keputusan yang diambil Rize Kamishiro bukanlah sesuatu yang bisa dianggap ringan. Ia sempat ingin memastikan kembali keseriusan Rize, namun segera menyadari bahwa pertanyaan itu sudah tidak relevan lagi. Keadaan telah berjalan terlalu jauh. Akhirnya, ia menyetujui dengan syarat sederhana,
Rize harus membersihkan diri terlebih dahulu. Namun Rize justru memutar ide itu menjadi sesuatu yang lebih dekat, mengajak Byakuya untuk melakukannya bersama. Tanpa memberi banyak waktu untuk berpikir, ia langsung menarik Byakuya ke kamar mandi. Dengan sikap yang tanpa ragu, Rize mengambil alih kendali, bahkan menghilangkan batasan terakhir yang tersisa di antara mereka. Sementara Byakuya sempat menunjukkan sedikit kecanggungan, Rize sama sekali tidak merasa malu. Baginya, tidak ada alasan untuk menahan diri di hadapan orang yang ia pilih. Mereka mulai dengan saling membantu membersihkan diri. Byakuya menjalankannya dengan hati-hati, memastikan Rize merasa nyaman. Namun Rize tetap mempertahankan sikap santainya, bahkan sesekali menggoda, menunjukkan bahwa ia sepenuhnya sadar akan situasi yang mereka hadapi. Setelah itu, mereka berendam bersama dalam satu bak mandi. Jarak di antara mereka hampir tidak ada, membuat suasana menjadi semakin intens. Byakuya memperhatikan bahwa efek zat yang sebelumnya diminum Rize tampaknya telah mereda, dan Rize pun mengakui hal tersebut. Ini memastikan bahwa semua yang terjadi bukan sekadar dorongan sesaat. Rize kemudian mengungkapkan isi hatinya secara jujur. Ia tidak bisa menghentikan Byakuya dari berinteraksi dengan wanita lain, tetapi ia ingin memastikan bahwa ia sendiri memiliki tempat yang tidak tergantikan. Ada keinginan kuat untuk memiliki sesuatu yang benar-benar menjadi miliknya. Ketegangan di antara mereka perlahan berubah menjadi keputusan bersama. Rize tetap menjadi pihak yang lebih dominan di awal, sementara Byakuya sempat ragu. Namun pada akhirnya, ia berhenti menahan diri. Meskipun keduanya sempat canggung karena kurangnya pengalaman, mereka perlahan menyesuaikan diri. Situasi yang awalnya terasa asing berubah menjadi sesuatu yang mereka jalani bersama. Dinamika di antara mereka pun berubah, dari godaan ringan menjadi interaksi yang lebih serius dan penuh emosi. Seiring waktu, peran di antara mereka pun bergeser. Byakuya tidak lagi sepenuhnya pasif, dan Rize yang sebelumnya percaya diri mulai kehilangan ketenangannya. Interaksi mereka berkembang menjadi sesuatu yang intens, berlanjut hingga melewati batas malam. Ketika akhirnya semuanya berhenti menjelang pagi, keduanya tidak menunjukkan kelelahan yang berarti, setidaknya secara fisik. Byakuya tetap tenang seperti biasa, sementara Rize terlihat puas namun membutuhkan istirahat. Dalam suasana yang lebih tenang, Rize mengungkapkan rasa penasarannya, apakah kemungkinan mereka memiliki anak bisa terjadi secepat itu. Byakuya menjawab dengan realistis bahwa kemungkinan tersebut kecil, mengingat itu adalah pertama kalinya. Namun bagi Rize, hal yang lebih penting bukanlah waktu, melainkan kemungkinan itu sendiri. Ia bahkan bertanya-tanya apakah anak mereka nantinya akan menjadi setengah manusia atau setengah ghoul. Byakuya menegaskan bahwa apapun hasilnya tidak penting, yang penting adalah anak itu adalah milik mereka berdua. Setelah itu, mereka bersiap menjalani aktivitas seperti biasa. Dengan kondisi fisik mereka yang luar biasa, tidak ada tanda-tanda kelelahan yang terlihat. Mereka membersihkan diri dan berpakaian, seolah malam yang panjang itu tidak pernah terjadi. Namun ketika mereka membuka pintu kamar, mereka langsung berhadapan dengan Matsumae yang sedang membersihkan lorong. Dengan indera yang tajam, Matsumae segera menyadari apa yang telah terjadi di dalam kamar tersebut. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapannya menunjukkan bahwa ia memahami segalanya.